أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Bahkan semua kenikmatan itu akan menjadi begitu sempurna dan baik ketika kita berjalan di manhaj yang benar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta nasihatnya, diminta wasiatnya, Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid." Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian berada di jalanku dan jalan para khalifah rasyidin yang Allah berikan mereka petunjuk, yang Allah berikan mereka al-mahdiyyin, yang Allah berikan mereka hidayah setelah Rasulullah SAW, dan pegang dengan gigi geraham, pegang dengan kuat, jangan dilepas. Walaupun di akhir zaman seseorang memegang agamanya, Rasulullah mengatakan al-masiku ala dinihi kal qabidi al jamar, seseorang yang memegang agamanya di akhir zaman kelak seperti orang yang memegang bara api. Begitu panas, berat, susah, fitnah yang begitu kuat. Tapi ingat baik-baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka membuktikan keimanannya di balik ujian yang ada. Mereka Allah sebut orang-orang yang jujur. Namun mereka yang mengikuti fitnah yang ada, terbawa dengannya, bahkan terlena dengan hawa nafsunya, mereka adalah orang-orang yang dusta dengan keimanannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia merasa mereka bakal dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak akan diuji? Kami telah menguji orang-orang sebelum kalian supaya kami tahu mana yang jujur dan mana yang dusta. Jujur dengan keimanan membuktikan menolak fitnah, menolak syubhat dan syahwat yang ada, menyebar dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di, menjelaskan tentang orang-orang yang jujur. Sedangkan orang-orang yang dusta, mereka justru mengikuti fitnah yang ada, terbawa, terlena, dan masuk ke dalam pusaran tersebut. Maka mereka adalah orang-orang yang dusta. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Salat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Insyaallah hubungannya fitnah dengan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang praktek memahami takdir secara benar. Karena ada kelompok-kelompok yang terhadap takdir mereka mengingkari. Mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak. Perlu kita fahami, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu, ya, itu hanya beberapa, tidak semua. Maka terhadap hal-hal yang kita tidak sampai dengannya, kita harus mengimaninya dan tidak menyelisihinya dengan akal, karena akal kita terbatas, ilmu kita terbatas.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitum min ilmi illa qalila." Dan tidaklah engkau diberikan ilmu melainkan hanya sedikit. Bahkan Ibnu Daqqaq Al-Aid rahimahullah mengatakan di dalam kitab Syarh Al-Arba'in Nawawi, ya, As-Sam'ani rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa yang berusaha menggunakan akalnya untuk memikirkan takdir, maka ia tidak akan pernah merasa puas. Nggak selesai itu masalah. Kenapa? Kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berhenti ketika memikirkan masalah takdir dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana terjadinya ketika Allah Maha Tahu, ya, ini merupakan kekuasaan Allah. Allah Maha Tahu tentang takdir. Kita tidak boleh masuk ke sini, karena ilmu kita dengan ilmu Allah jauh. Kita ini ciptaan, ya akhwah. Kemudian sering orang terjebak di masalah takdir dengan mengatakan, kalau gitu kenapa Allah menciptakan takdir buruk? Ini sering jadi pertanyaan, ya. Kalau kita memikirkan masalah ini, maka jadi syubhat yang terbawa, fitnah yang begitu dahsyat. Tapi pada dasarnya perlu kita fahami dengan baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu yang baik. Di balik keburukan ada hikmah besar. Berarti yang kita harus pahami apa? Di balik suatu yang buruk ada hikmah kebaikan. Berarti kalau kita tarik secara garis besar, Allah menginginkan semua kebaikan. Jelas? Sebagaimana hikmah diketahui oleh manusia, terkadang diketahui olehnya dan terkadang tidak diketahui. Berapa banyak kejadian-kejadian yang buruk yang menimpa kita, tapi kita tahu hikmahnya. Oh, ternyata hikmahnya seperti ini. Oh, ternyata alhamdulillah saya dibalik musibah dapat hidayah. Oh, ternyata seperti ini. Tapi ada yang tidak diketahui. Tapi secara garis besar kita harus beriman bahwa Allah menginginkan dibalik sesuatu masalah, menginginkan solusi dan kebaikan. Jelas? Ini yang harus kita imani dengan baik, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, salah satu doa istiftahnya Rasulullah mengatakan, wa syarru laisa ilaik. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, dan tiada keburukan bagimu, ya. Kemudian juga takdir baik dan buruk adalah berkaitan dengan makhluk. Adapun perbuatan Allah, Allah menciptakan keburukan, di balik itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini secara garis besarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan telah tampak kerusakan di darat atau di laut disebabkan tangan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghilangkan keburukan tersebut? Ada hikmah kebaikan besar. Allah mengatakan Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan supaya mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebayang nggak? Berapa banyak di antara kita ngerasa banyak dosa dan banyak salah setelah terkena masalah. Berarti apa? Musibah yang terjadi Allah berikan pelajaran kepada kita supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Berarti jalan hidayah terletak berawal dari ujian yang datang kepada diri kita karena kesalahan diri kita sendiri. Jelas di sini? Maka ini secara garis besar inilah hikmah yang terjadi. Baik buruknya takdir itu menurut manusia, tapi menurut Allah semua baik. Kebayang nggak kalau seandainya kita nggak diuji sama Allah, kemudian kita nggak dapat jalan hidayah, kira-kira bagi diri kita baik atau buruk? Kalau tahu hikmahnya, bagi diri kita baik apa buruk? Bagi diri kita sudah, ya. Coba perhatikan, kalau seandainya
Ya, Allah nggak nguji kita, nggak ngasih jalan kita petunjuk. Bagi kita semua hidup kita enak, bagi kita. Tapi rasa enak itu jerumusin kita kepada kesalahan, nggak sadar. Tapi kita mengatakan ini enak. Ujung-ujungnya karena kita masuk ke dalam kesalahan yang nggak sadar, terus masuk semakin dalam dan tidak mendapatkan hidayah, ujung-ujungnya Allah memasukkan kita ke dalam neraka. Apakah itu berakhir menurut kita baik atau buruk itu? Itu buruk yang sebenarnya. Paham ya? Itu buruk yang sebenarnya. Makanya melihat sesuatu baik dan buruknya itu kadang-kadang dari kacamata kita. Tapi kalau Allah Maha tahu dengan segala sesuatu yang terjadi, Allah membuat semuanya jadi baik. Fahami ini. Ya. Maka jangan pernah keluhkan musibah yang ada, karena Allah menginginkan kita sadar dan diberikan peringatan supaya kembali lewat kejadian yang kita nggak senangi. Ini bagi orang yang beriman kepada Allah SWT. Jelas tidak bagi orang yang kemudian memikirkan takdir dengan akalnya. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, wallahu la yuhibbul fasad. Pada dasarnya Allah tidak menginginkan kerusakan. Maka Allah ingin dibalik keburukan yang terjadi sama kita, kebaikan. Jelas? Oke. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Secara garis besar, ini mati, habis ya. Saya ingin jelasin sekarang. Coba perhatikan baik-baik. Masalah takdir ada beberapa kelompok ya yang mereka memahami dengan cara yang salah. Ya, kita akan lihat dan bagaimana pandangan yang benar. Jelas? Sebenarnya ada tiga sebenarnya. Satu, dua, tiga. Pertama disebut dengan al-Jabariyah. Ya, al-Jabariyah ini ada dua jenis. Ada yang ekstrim, ada yang normal. Yang kedua disebut dengan ahlu sunnah. Jelas? Yang ketiga disebut dengan al-qadariyah. Al-qadariyah juga ada dua jenis juga. Al-qadariyah ekstrim sama al-qadariyah yang biasa. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Al-Jabariyah. Kita pahami dulu al-Jabariyah. Ya. Al-Jabariyah melihat takdir yang ekstrim dulu. Kita bahas. Al-Jabariyah yang ekstrim, ya kita bilang mereka melihat bahwa sesungguhnya Al-Jabariyah ekstrim mengatakan manusia ini dipaksa. Tahu dipaksa? Jadi Allah menentukan semuanya, manusia dipaksa berjalani. Yang satu dapat jalan keburukan, ya udah masuk nerakanya, mereka terpaksa, dipaksa oleh takdir yang Allah buat. Paham ya? Sedangkan orang yang baik dipaksa untuk berbuat baik. Jadi mereka ngikutin tanpa punya keputusan sama sekali. Jadi hidup mereka itu dikatakan kayak apa namanya? Bukan roh, ya.
bulu, tahu bulu? Bulu dilempar kemana angin pergi ngikut. Paham ya? Ini pengertian orang-orang Al-Jabariyah ekstrim mengatakan bahwa sesungguhnya takdir itu adalah Allah bentuk dan manusia sudah disetting untuk melakukan semua yang Allah inginkan tanpa ada pilihan. Ya, sampai ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya kemaksiatan yang aku lakukan karena ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ekstremis. Jelas ya? Oke. Kemudian Al-Jabariyah yang biasa, ya, dia meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki apa? Memiliki qudrah. Tahu qudrah? Qudrah di sini dia memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu, baik dan buruk. Tetapi dia tidak memiliki, kalau kita bilang apa? Bekas. Jadi gini, ya, dia tidak memiliki pengaruh sama, di sini dikatakan tidak mereka memiliki kemampuan untuk memilih baik dan buruk, jelas, tapi tidak memiliki pengaruhnya. Tahu maksudnya apa? Saya kasih contoh. Orang-orang Al-Jabariyah yang biasa, mereka meyakini bahwa kayak contoh pisau memotong kue, ya. Di sini dikatakan bahwa terjadinya pisau memotong kue merupakan takdir dari Allah. Berarti apa? Tanda kue terpotong adanya pisau. Paham ya? Kue terpotong karena adanya pisau. Kalau nggak ada pisau, kue nggak terpotong. Maka di sini tidak punya pilihan bahwa pisau kalau ada bisa motong bisa enggak. Itu nggak ada. Mereka cuma meyakini bahwa api itu bakar. Kalau orang kena api pasti terbakar. Dia tidak punya pilihan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk buat api bisa kebakar atau tidak. Itu nggak ada. Ini yang model yang biasa. Berarti orang-orang yang seperti ini mereka tersandung dengan ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan api dingin ketika dimasuki oleh Nabi Ibrahim. Karena dalam pemikiran mereka adanya api adalah adanya panas dan manusia ketika kena pasti kebakar. Paham ya? Berarti mereka meyakini nggak Nabi Ibrahim terjadi kehendak Allah dan lain sebagainya? Itu nggak masuk di mereka. Jelas ya? Kenapa? Karena perilakunya tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya sesuatu atau tidaknya. Mereka hanya memiliki pilihan baik dan buruk, tapi tidak punya pengaruh sama perilakunya sendiri. Ini bahaya. Ya. Kalau terbentur dengan kejadian di luar nalar, mereka kadang-kadang nggak masuk. Kayak contoh ketika Allah menjadikan api bagi Nabi Ibrahim apa? Dingin dan selamat. Karena mereka tidak meyakini ini pengaruh. Jelas? Oke. Kita masuk ke dalam perkara Al-Qadariyah. Al-Qadariyah di sini ada yang ekstrim. Ya. Al-Qadariyah ekstrim. Perhatikan baik-baik. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Qadariyah ekstrim ini mengatakan bahwa
Perhatikan, Allah hanya menciptakan kebaikan. Jelas? Keburukan yang ada bukan ciptaan Allah. Makanya kenapa orang-orang Qadariyah ekstrim disebut sama Rasulullah sebagai majusinya umat ini. Karena orang majusi itu meyakini pencipta itu ada dua, pencipta kebaikan sama pencipta keburukan. Paham ya? Ada cahaya, ada kegelapan. Orang Qadariyah ekstrim sama, Allah hanya menciptakan yang baik-baik, yang buruk tercipta ada. Yang menciptakan siapa? Manusia sendiri. Jadi manusia itu bisa menciptakan, sedangkan Allah cuma menciptakan manusia kemudian dibiarin begitu aja. Ketika terjadi keburukan itu bukan ciptaan Allah. Padahal apa? Allah mentakdirkan segala sesuatu. Mereka menginginkan menghapuskan keburukan dari Allah. Sebenarnya bukan keburukan. Keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah secara mutlak. Jelas? Tapi kalau dibalik sebuah keburukan ada kebaikan, ini boleh. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan makar kepada orang-orang kafir. Kenapa? Allah menginginkan dibalik makar itu kemuliaan Islam, menginginkan petunjuk dan lain sebagainya. Jelas di sini. Nah, orang-orang Qadariyah tidak meyakini ini. Jadi yang menciptakan keburukan adalah manusia sendiri. Jadi manusia itu bisa jadi pencipta. Ini yang mengerikan, yang ekstremis. Ya. Nanti kita akan lihat dari bagaimana perkataan mereka. Kemudian Qadariyah yang biasa, ya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak meyakini ilmu Allah tentang takdir. Jadi perhatikan, siapa yang Allah ciptakan pertama kali? Pena. Kemudian Allah menulis semua takdir yang ada. Jelas? Sedangkan Qadariyah yang biasa, mereka tidak meyakini bahwa penulisan takdir sebelum manusia ada itu tidak benar. Jadi apa? Takdir itu terjadi setelah manusia melakukan. Contoh, kita habis jatuh. Oh, berarti Allah berkehendak setelahnya dia mau jatuh. Jadi Allah tahu setelah manusia melakukan. Kebayang nggak? Berarti al-alimnya dihapus. Allah mengetahui segala sesuatu. Itu diingkari sama siapa? Sama orang-orang Qadariyah yang memikirkan tentang perkara takdir ini, yang biasa. Ya. Berarti nggak ada pencatatan Lauhil Mahfuz. Ada apa enggak bagi orang Qadariyah? Nggak ada. Paham ya? Sedangkan jelas gak dua perkara ini? Jelas ya? Tapi yang paling ngeri dari sini sama sini mana? Yang paling ngeri yang ini. Ini bahkan dikatakan oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Jabariyah. Kenapa? Karena orang-orang Jabariyah mengatakan kita ini dipaksa hidup. Dan kita tidak punya pilihan. Allah kepingin kita masuk neraka, ya udah masuk neraka dengan dipaksa. Tapi masuk nerakanya kita merupakan ketaatan kepada Allah SWT. Nggak masuk akal. Inilah yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lihat bahasannya tentang bagaimana perkataan. Ya, Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Terus kemudian ahlu sunnah wal jamaah, ya,
mereka memahami takdir yang pertama adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Kehendak Allah, maka mereka meyakini bahwa Allah menghendaki kebaikan dan keburukan, serta makhluk memiliki kehendak, tetapi kehendaknya di bawah kehendak Allah. Satu. Jelas? Kita ini punya kehendak gak? Pertanyaannya, ada manusia yang dipaksa buat maksiat? Gak ada. Apakah ada ketaatan yang terpaksa diterima sama Allah? Ada nggak? Gak ada. Allah mengatakan la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Justru kita ikhlas karena Allah, murni karena Allah, tanpa terpaksa baru diterima. Dan juga sebaliknya, tidak ada kemaksiatan yang dilakukan sama manusia dengan terpaksa. Buktinya apa? Sudah ada peringatan, dinasehati, sampai terkadang orang tua marah sama anaknya, diusir dari rumahnya, tetap maksiat. Jelas di sini? Jadi manusia punya pilihan dalam hidupnya untuk menjalankan kebaikan dan keburukan. Tapi Allah saking maha taunya, maka Allah tahu apa jalan yang akan ditempuh sama dia. Karena Allah maha tahu, maka jangan pernah kita pikirkan sifat yang maha taunya. Akal kita nggak nyampe. Jelas di sini? Dua, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta. Allah menciptakan semua yang ada, yang terjadi dan yang akan terjadi, semua. Maka tapi Allah menciptakan semua selain dirinya. Paham ya? Paham ya? Maka di sini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku kita ciptaan Allah. Ya. Kita diajari nggak sama Allah melakukan kebaikan dan keburukan? Ada sisi baik, sisi buruk nggak di diri kita? Ada. Allah mengatakan wahadainahun najdain. Najdain di sini adalah kami berikan mereka petunjuk najdain. Tahu najdain? Najdain itu dua sisi, buruk baik. Ya. Allah mengatakan juga di ayat yang lain, Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan mereka pengajaran sisi baik dan sisi buruk di dalam jiwa. Maka kita punya pilihan enggak di sini? Punya pengaruh sama apa yang kita pilih? Punya. Paham? Ya, oke. Sekarang kita bahas tentang bagaimana perkataan mereka. Al-Qadariyah itu awalnya, subhanallah, naudzubillah min dzalik, ada ketika yang disebut dengan Ma'bad al-Juhani. Ini Al-Qadariyah ya. Kelompok ekstremis ini merupakan suatu perkara baru yang terjadi dan tidak diketahui. Al-Qadariyah mengatakan bahwa suatu perkara baru terjadi dan tidak diketahui oleh Allah SWT. Jadi semua perkara yang terjadi itu Allah nggak tahu. Ini ngerinya ya. Jadi Allah ini nggak ngerti apa-apa. Semua terjadi begitu aja. Kenapa? Karena semua adalah perilaku makhluknya, ciptaan makhluknya sendiri. Ini lama-lama jadi apa? Orang sekuler ya, yang mereka tidak meyakini Allah SWT. Akhirnya lama-lama tariknya ke sini. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian menurut mereka Allah hanyalah pencipta. Allah cuma nyiptain tok, habis itu dibiarin. Allah tugasnya apa? Menciptakan kemudian ditinggal begitu aja, dan semua terjadi dengan sendirinya. Ya, ini orang-orang ekstremis mengatakan ini. Ya. Kemudian para ulama sepakat bahwa orang Qadariyah ekstremis mereka adalah orang-orang kafir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, dikabarkan tentang keberadaan kelompok Qadariyah ekstremis ini. Dia mengatakan fa'in lakitahum fa'limhum anni minhum bari'un wa hum minni bura. Dikatakan kalau engkau bertemu sama Qadariyah model kayak gini ya, ketahuilah, katakan kepada mereka bahwa kita ini berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari kita. Nggak ada hubungannya. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan ya, kalau kalian bertemu ya, ketika mereka mati, jangan engkau jenguk mereka atau sholati. Rasulullah melarang keras
Karena apa? Mereka sudah keluar dari Islam karena tidak meyakini takdir sama sekali. Jadi kita diciptakan habis itu dilepas. Bahkan sampai Abdullah bin Umar mengatakan, dia bersumpah dengan mengatakan, "Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dahaban thumma lam yu'min bil qadari lam yuqbal minhu." Abdullah bin Umar bersumpah, kalau seandainya di antara mereka berinfak satu gunung emas Uhud, ya, maka tidak bakal diterima infaknya sedikit pun sampai beriman dengan takdir. Ini orang-orang Qadariyah ekstremis. Ya. Kemudian orang-orang Qadariyah yang biasa, dia mengatakan tadi, ya, dia tidak meyakini bahwa Allah itu mengetahui, Allah telah menulis takdir, Allah tahu sebelum takdir terjadi. Dia tidak meyakini itu. Maka konsekuensi dari yang ada adalah ada dua konsekuensi besar. Yang pertama adalah ada kejadian di alam semesta di luar kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi di alam semesta itu Allah tidak ikut campur. Ya. Terjadinya keburukan, ya, tsunami, banjir dan lain sebagainya, itu di luar kehendak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ada kejadian atau makhluk di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah. Padahal apa? Allah menciptakan segala sesuatu, tapi mereka meyakini ada yang bukan ciptaan Allah, yaitu apa? Sifat buruknya manusia itu bukan ciptaan Allah, ciptaan dia sendiri. Jadi manusia bisa menciptain. Ya. Ini kalau orang sudah masuk dengan takdirnya kayak gini. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mereka melogikakan apa? Kayak mereka melogikakan seperti ini. Contoh, ada seorang ayah punya 2 anak. Jelas ya? Ketika punya 2 anak, maka kemudian si ayah ini memberikan masing-masing anak pedang. Ya. Yang anak yang pertama akhirnya jadi mujahid, manfaatin pedangnya dengan baik. Yang satu jadi pembunuh, perampok. Ya. Maka di sini si ayah, ya, tidak ikut campur. Ini merupakan seperti Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya. Allah hanya memberikan manusia fasilitas. Setelah itu apa yang dilakukan sama manusia semua di luar kehendak Allah. Jadi kalau kita, ya, jadi perampok atau jadi orang yang taat, semua di luar kehendak Allah. Semua murni keinginan kita dan Allah tidak ikut campur. Ngeri gak? Padahal kalau kita bicara keadilan, bukan gini mikirnya. Kenapa Allah kemudian tidak menjadikan dua-duanya orang soleh? Hah? Adil kan? Adil. Tapi tidak diyakini sama Qadariyah. Karena yang mereka lakukan itu di luar kekuasaan Allah. Berarti mereka kayak pencipta, kayak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya. Makanya kenapa disebut majusi? Karena ada 2 pencipta. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang-orang Jabariyah. Ya. Orang-orang Jabariyah ini mereka meyakini bahwa konsekuensi dari ekstremis Jabariyah yang mengatakan kita ini dipaksa terhadap semua hal, ada 2 pemahaman besar. Yang pertama adalah manusia terpaksa sehingga tidak berdosa kalau dia melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena dipaksa. Yang kedua, ya, mereka menyamakan antara ketaatan dan kemaksiatan. Jadi nggak ada bedanya antara Fir'aun sama Nabi Musa. Sama-sama makhluk Allah yang taat. Fir'aun taat dengan kemaksiatannya, Nabi Musa taat dengan kesolehannya. Dan tidak ada bedanya antara malaikat Jibril sama iblis. Malaikat Jibril membawa wahyu untuk membawa kebenaran, dan iblis ngajak orang untuk keburukan. Semuanya taat. Bisa dibayangin? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
Sampai mereka mengatakan in kuntu asaitu amrahu faqad ata'tu iradatahu muti'ul iradah ghairu malum. Dikatakan ya, kalau aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku telah mentaati kehendak Allah. Berarti apa? Saya ini baik, taat sama kehendak Allah. Buktinya apa? Saya melakukan kemaksiatan sesuai dengan kehendak Allah. Maka orang yang melakukan kehendak Allah dalam keburukan tidak tercela. Mereka baik. Pada dasarnya orang yang baik dan yang buruk semuanya soleh. Apa nggak puyeng kita? Ya, naudzubillahi min dzalik. Dan ini yang terjadi ya ikhwah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sikap kelompok-kelompok. Nah, sebentar. Ada beberapa syubhat yang terjadi. Saya ingin tanya. Paham sih mana? Ini sudah ya? Paham ya? Sekarang ada orang-orang yang memahami takdir, ya, itu dengan berbagai macam gambaran. Saya mau tanya, ini gambar ini salah atau benar? Gambaran yang pertama, seperti seorang guru, ya, oke, paham ya? Dia punya beberapa murid, ya, contoh ya. Terus guru ini saking tahu tentang muridnya sampai guru ini paham murid itu, ya, si A ada A, ya, ada murid B, ada murid C. Maka guru ngerti tentang murid ini, maka guru ini paham bahwa A bakal dapat 10 nilai, B bakal dapat 7, C bakal dapat 2. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki takdir kayak guru memahami murid dan bakal nilainya bakal langsung seperti ini. Jadi ngasih ujian, sebelum ngasih ujian gurunya udah paham nilainya bakal dapat berapa. Karena contoh A rajin, B tengah-tengah, C males. Kira-kira ini benar atau salah? Salahnya di mana? Jadi orang meyakini bahwa Allah itu saking ngertinya kayak Allah ini sebagai gurunya, muridnya ini sebagai hambanya. Ini benar apa salah? Benar. Hah? Salah. Salahnya di mana? Coba jelasin. Yang pinter hasilnya jadi baik ujiannya. Belum tentu yang rajin. Karena banyak murid yang rajin kadang-kadang nilainya bisa jelek. Kenapa? Nah, hasilnya jalannya kayak gitu sebenarnya. Tapi kesalahannya di mana? Si guru tidak punya pengaruh ke murid, hanya cuman tahu hasilnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dan punya kehendak. Ya apa enggak? Ini cuman hanya ilmu aja. Allah mengetahui tapi tidak punya kehendak. Paham ya? Sedangkan tadi yang disebutkan adalah kalau Allah berkehendak, maka bisa jadi si A ini bisa jadi buruk. Paham ya?
Tapi di sini Allah cuman al-alim, tahu tentang takdir orang tapi tidak punya kehendak. Ini masalah. Sama, ini berarti kayak qadariyah. Qadariyah tuh ya, cuman apa? Allah tahu tapi tidak punya kehendak sama hambanya. Ya persis kayak guru sama murid nih. Bener ya? Paham ya? Ini syubhat nih. Nah, ya. 1, 2. Tapi jangan dipikir semua syubhat ya. Coba perhatikan baik-baik, saya kepingin kita paham bener. Contoh kedua, ada grafik seperti ini. Jelas? Ya. Ini Y. Sedangkan yang ini adalah X. Y ini adalah takdir. X-nya adalah usaha hamba. Ini benar atau enggak? Paham ya? Usaha hamba sampai sini, takdirnya di sini. Kadang-kadang pakai grafik model kayak gini, model kayak orang fisika. Benar apa salah? Yang duluan yang mana? Yang terlambat yang mana? Duluan yang mana? Usahanya yang duluan. Kan usahanya lebih panjang. Takdirnya belakangan. Berarti usaha dulu baru takdir. Salah apa benar? Ih, jelas. Ya. Jadi seakan-akan Allah tahu setelah usaha terjadi. Ini lagi. Terjadi nggak ini kadang-kadang manusia mikir kayak gini? Iya. Padahal harusnya dibalik. Paham ya? Usaha sebagai Y, takdirnya di sini. Jadi Allah tuh lebih paham ya tentang takdir ke depan, sedangkan usahanya masih di sini. Paham ya? Kalau dibalik jadi benar, tapi kalau enggak jadi syubhat. Paham sekarang? Yang ketiga, ini kalau masalah bola biasanya pada nyantol ya. Bola itu ada apa? Ada pelatih, betul? Sama pelatih ngomong ke siapa? Pemainnya diwakilin sama siapa? Nah, Masya Allah, nyambung kalau masalah ini, Masya Allah. Kapten ya. Coba perhatikan baik-baik. Pelatih kan kadang-kadang ngasih tahu ya, kalau ya ada 3 peluang A, B, C. Kalau engkau melakukan peluang pertama, maka jadinya seperti ini. Kalau engkau melakukan peluang kedua, akan jadi seperti ini. Kalau engkau melakukan peluang ketiga, akan jadi seperti ini. Paham ya? Maka pelatih ini adalah Allah, kaptennya hambanya. Ini benar apa salah? Salah. Kalau salah, salahnya di mana? Coba. Kalau salah, salahnya di mana? Coba, salahnya di mana? Simpel loh ini. Pelatih ngasih tahu kan, peluang kalau A kayak gini taktiknya, maka engkau mendapatkan peluang di sini. Kalau B taktiknya, contoh taktiknya 2, 3, 4, maka engkau akan bisa bertahan. Kalau 4, 3, 2 contoh lah. Ya, saya nggak tahu bola soalnya. 4, 3, 2, maka engkau akan bisa menyerang dengan baik. Paham ya? Di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan
alat kepada seorang hamba. Pertanyaannya, salahnya di mana kalau salah? Benar apa salah? Hah? Benar. Oke. Yang lain? Salah. Salahnya di mana? Karena Pak pelatih juga tidak bisa memastikan kalau taktik ini Kurang dikit. Salahnya di mana? Allah tidak bisa menentukan tujuan hambanya. Allah cuma ngasih peluang, tapi tidak sebagai penentu. Allah nentuin nggak di sini? Cuman ngasih pilihan doang kan? Nah, itu kesalahan dalam memahami takdir. Jadi seakan-akan yang membuat keputusan murni hamba, tapi Allah nggak punya campur tangan tentang keputusan hambanya. Ini subhat nih. Ya. Paham ya sampai sini ya? Ya. Maka fahamilah dengan baik. 3 kasus ini semuanya subhat, semua bermasalah. Yang benar adalah yang pertama, Allah berkehendak terhadap semua yang terjadi dan Allah menciptakan itu semua. Yang kedua adalah Allah sebagai pencipta. Jelas, inilah pemahaman yang benar dalam perkara takdir. Yang terakhir, kita bicara masalah bagaimana orang-orang Qadariyah debat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan dengan baik. Ada beberapa kisah antara ahlu sunnah dengan Qadariyah tentang permasalahan bagaimana mereka Al-Qadariyah mengatakan tentang masalah takdir. Dari Amr ibn Ubaid, ya, salah seorang tokoh Mu'tazilah. Dia didatangi oleh seorang yang kehilangan ontanya. Ya. Tatkala dia sedang ceramah, kemudian tiba-tiba Amr bin Ubaid itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan onta yang telah dicuri. Jadi apa? Orang datang dimintain doain supaya onta saya balik. Apa kata Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah? Dia mengatakan, Allahumma innaka lam turid an tusriqa naqatahu fasuriqat fardudha alaih. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menghendaki ontanya dicuri, namun ontanya ternyata dicuri, ya, maka kembalikanlah ontanya kepadanya. Dia mengatakan, engkau tidak berkehendak onta dicuri, ternyata ontanya dicuri, jadi di luar kehendak Allah. Jadi Allah nggak tahu. Bayangin ngerinya nih pemikiran. Akhirnya apa? Setelah mendengar itu, orang yang kehilangan ontanya mengatakan, aku tidak butuh terhadap doamu. Aku takut sebagaimana dia berkehendak untuk ontaku tidak dicuri, namun dicuri, maka demikian pula dia berkehendak agar ontaku kembali, namun tidak kembali. Jangan-jangan juga nanti dia berkehendak supaya ontaku nggak balik, namun ternyata balik. Bayangin, orang yang nggak tahu apa-apa, ya, nggak ngerti agama secara detail, dengerin doanya jadi aneh. Paham ya? Akhirnya sudah, jangan doain saya. Kejadian yang ketiga, kejadian yang kedua, dikatakan ada seorang berkata kepada Abu Isam Al-Qastalani, dia mengatakan, bagaimana pendapatmu jika Allah menghalangiku dari hidayah? Ya. Apa yang terjadi? Dan menjerumuskan aku ke dalam kesesatan. Gimana kalau Allah kepingin saya masuk neraka? Pendapatmu gimana? Apa yang terjadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadapku dalam neraka. Apakah Allah adil? Kata Abu Isam Al-Qastalani mengatakan, kalau hidayah adalah milik Allah, maka berhak bagi Allah untuk memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki dan menghalanginya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kenapa? Hidayah itu punya siapa di sini? Punya Allah. Manusia cuman mikir masalah apa? Baik, buruk. Padahal semua punya Allah.
Kalau Allah punya hidayah, maka terserah Allah, mau ngasih mau enggak terserah Allah. Bayangin. Yang terakhir, ini yang lebih mengerikan lagi. Ada Abdullah Jabbar Al-Hamadani, salah seorang tokoh Mu'tazilah. Dia berkata dengan Abu Ishaq, ya, Al-Isfarain, dia mengatakan rahimahullah, salah seorang ulama ahlu sunnah, suatu ketika Abdul Jabbar Al-Hamadani mengatakan kepada Abu Ishaq, menyindir dengan berkata, subhana man tanazzaha anil fahsya, segala puji bagi Allah yang maha suci dari segala keburukan. Ini kepada tokoh orang Mu'tazilah, ngomongnya kepada ahlu sunnah. Maksudnya diucapkan ini, kenapa? Allah tidak menghendaki keburukan. Maka Abu Ishaq mengatakan, membantah, subhana man la yakunu fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah, semua yang terjadi di alam semesta adalah atas kehendak Allah. Abu Ishaq maksudnya apa? Bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Kemudian Abdul Jabbar berkata lagi, ayuridu rabbuka ayyu'sa, apakah Allah ingin dimaksiati? Ketika engkau mengatakan semua yang terjadi kehendak Allah, berarti Allah juga kepengen dimaksiati dong. Allah kepengen dong hambanya maksiat sama Allah, ingkar. Bayangin. Maka Abu Ishaq mengatakan, ayyu'sa rabbuka qahra, apakah Allah terpaksa untuk dimaksiati? Paham ya? Kemudian Abdul Jabbar ngomong lagi, bagaimana menurutmu jika Allah mencegah hidayah dariku dan Allah memutuskan aku untuk masuk neraka? Apakah Allah berbuat baik kepadaku atau berbuat buruk kepadaku? Selalu senjatanya di sini. Kalau saya masuk neraka, apakah Allah bakal adil? Apakah ini disebutkan keadilan, kebaikan? Maka kemudian Abu Ishaq mengatakan, jika Allah menghalangimu dari sesuatu milikmu, maka Allah berbuat buruk. Pertanyaannya, hidayah punya siapa? Nah, maka kemudian adapun jika Allah menghalangimu dari suatu milik Allah, yaitu hidayah, lalu Allah mengkhususkannya dengan memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki melalui rahmatnya, maka Allah tidak zalim. Habis di situ, nggak bisa ngomong dia. Akhirnya apa? Dia pun pergi dalam posisi tidak bisa jawab. Benar, memangnya hidayah punya dirimu? Memangnya yang punya hidayah yang bisa masukin engkau ke surga dan neraka dirimu sendiri? Enggak. Yang punya kehendak hidayah itu Allah. Dan Allah kepengen ngasih orang yang dikhususi. Yang apa? Yang yakin sama Allah. Yang nggak yakin sama Allah dikasih nggak? Enggak. Ngapain ngasih yang nggak yakin? Jelas ya? Berarti di sini orang-orang Qadariyah yang tidak percaya sama Allah, kalau nggak dikasih hidayah, wajar nggak? Wajar. Karena mereka tidak percaya dan tidak beriman sama Allah. Dan Allah begitu benci sama orang-orang yang ingkar. Ya. Bahkan mengatakan bahwa nanti kelak di hari kiamat tidak akan orang dimasukkan neraka dan mereka membantah, mengatakan ini saya maksiat gara-gara takdirmu. Tidak ada kata-kata itu sama sekali. Jelas, karena manusia tidak dipaksa buat maksiat, sebagaimana mereka tidak dipaksa untuk melakukan ketaatan. Mereka punya pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita paham tentang masalah takdir. Mudah-mudahan kita juga paham tentang apa yang harus kita yakini. Ingat, sesuatu yang di luar nalar kita, berhentilah untuk memikirkannya. Karena kalau tidak, kita akan masuk ke dalam kesalahan yang lebih besar. Karena akal kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan keimanan kita semakin kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dalam hidup kita sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari syubhat dan syahwat, serta menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Wa akhir da'wan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.